Nah, kita akan bahas di sini yaitu eh, ini cepat aja. Jadi peripheral device peripheral karena judul mata kuliahnya sistem tertanam dan peripheral ya. Nah, jadi peripheral ya itu ada definisi namanya device driver ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan kira-kira driver itu apa? Driver komputer ada driver atau apa? Gimana driver? Kalau secara awamnya mungkin seperti alat bantu, Pak. Alat bantu. Iya, jadi mempermudah bagi user gitu menggunakan apa tuh sistem tertanam tersebut gimana? Device driver. Oke, ada yang lain? Drivers ya, driver. Kalian pernah install driver nggak di komputer? Pernah, Pak, grafis itu Nvidia ada. Nvidia, oke, grafis. Apalagi? Grafis saja. Atau kalian pernah ngelihat apa ya, sesuatu saat komputer itu menginstal driver itu saat apa? Oke. Kalau misalkan Anda oke ke yang Nvidia tadi, grafis atau Nvidia. Kenapa kok harus diinstal drivernya? Saya tanya lagi. Mungkin biar lebih optimal ya penggunaannya. Lebih optimal. Ya kan tawar apa tuh produknya itu menawarkan untuk install driver agar optimal gitu penggunaannya. Oke. Itu nggak usah diinstal drivernya bisa nggak? Bisa jalan nggak Nvidia-nya? Tetap bisa, Pak. Tetap bisa. Tapi nggak tahu udah optimal apa enggak gitu. Oke. Oke. Nah, sebenarnya driver itu adalah sebuah program ya. Program untuk bagaimana caranya program itu untuk menjalankan hardware ya. Untuk menjalankan hardware-nya. Jadi Anda bayangkan Windows itu dia operating system ya. Anda kalau beli hardware baru ya, misalkan mouse atau keyboard ya. Kan mouse sama keyboard kan masing-masing ini kan beda-beda. Masing-masing manufaktur ada yang mereknya Logitech, ada yang mereknya Toshiba ya. Dengan spek yang beda-beda. Nah, jadi driver ini adalah bagaimana program untuk menjalankan hardware, menjalankan hardware. Jadi kalau Anda beli mouse baru, ya, Anda colokan pertama kali ke Windows, itu pasti tulisannya installing driver, installing driver. Ya. Install dulu drivernya, baru mungkin nanti bisa jalan ya. Ya, tadi juga kartografis tadi juga sama kan ada Nvidia, ada yang dari apalagi ya Gigabit ya, mungkin vendor-vendor kartu VGA ya, beda-beda, serinya juga beda. Nah, driver ini untuk agar menjalankan hardware-nya ya, untuk menjalankan hardware. Jadi Anda bayangkan hardware itu dia orang asing gitu. Apa ya? Sesuatu yang asing bagi komputer. Nah, komputer itu bisa mengenalinya asingnya tersebut atau belajar sesuatu yang asing tadi dari driver. Nanti kita coba ya dalam kuliah ini coba kita buat semacam nanti di akhir perkuliahan mungkin salah satu tugasnya adalah membuat driver ya, membuat driver. Oke, nah di beberapa tahun yang lalu ya, mungkin kalau Anda sudah generasinya sudah Windows 10 ya. Itu kalau Anda beli hardware itu biasanya langsung plug and play ya. Jadi beli mouse langsung otomatis dia install driver sendiri. Atau beli apa ya? Eh, dulu itu sering USB
USB flash disk otomatis dia akan drivernya akan install sendiri ya. Plug and play. Karena apa? Karena drivernya sudah dapat didetek oleh Windows. Tapi terkadang ada device yang tidak terdetek. Maka harus diinstal drivernya ya. Kalau zaman sekarang biasanya drivernya itu bisa dicari online ya. Jadi Anda connect ke internet, Anda colokkan mouse atau keyboard yang baru, otomatis Windows akan menginstal drivernya. Atau cari secara online. Nah, ini contoh-contoh device yang menggunakan drive peripheral ya. Dia ada USB, ada keyboard, ada touchscreen ya, ada pen ya, mouse, scanner, printer ya. Nah, ini juga termasuk device ya. Peripheral ya. Peripheral. Jadi misalkan Anda beli printer atau scanner. Nah, itu kalau komputer tidak mengenali, Anda harus install drivernya dulu ya, karena dia semacam peripheral. Oke, ada mikrofon. Kemudian handwriting. Nah, kemudian tidak harus sebuah input, tapi bisa juga output ya. Misalkan monitor ya. Monitor ada yang monitornya kalau yang lama masih CRT, sekarang LCD dan LED. Kemudian printer, kan dia output. Kalau scanner input. Kemudian ya macam-macam, ada plotter ya. Kemudian ada speaker. Kalau mikrofon tadi input, kalau output speaker. Ya. Kemudian tidak hanya input output, storage device juga ya. Dulu ada yang namanya disket. Ya. Kemudian itu disket tuh besarnya cuma 1,5 mega. Nah, sekarang hard disk ya. Hard disk sekarang sudah sampai terabyte satunya, ada SSD ya. CD-ROM, tab ya, flash disk dan lain-lain. Kemudian ada network ya, network device seperti NIC, yaitu adalah network interface card, Ethernet ya. Kemudian ada wireless LAN ya. Kemudian ada kalau dulu ada modem menggunakan RJ45 ya. Nah, ini semua bentuk peripheral yang terkoneksi dengan komputer. Jadi bagaimana hubungan komputer dengan komputer? Bagaimana komputer dengan server? Bagaimana komputer dengan workstation? Ya. Oke, ini bentuk-bentuk yang lain ya, file server, print server, web server. Ya. Modem ya. Oke, ini saya lompat aja, ini sudah terakhir. Oke, nah intinya adalah tadi ada berbagai macam device ya. Jadi device-nya bisa input, output, kemudian ada network device, kemudian ada communication device, ada storage juga ya. Nah, kira-kira bagaimana sih kita mendesain sebuah sistem embedded yang tertanam itu yang bisa berkomunikasi dengan device tadi ya. Jadi intinya kan kalau Anda punya mouse ya. Ini kan saya pegang mouse ini. Mouse ini kan berkomunikasi dengan komputer. Nah, mouse-nya ini di dalamnya ini ada komputer juga, ada microcontrollernya juga. Dan dia ada sensor ya. Ada sensor optikalnya ya. Sensor optikal untuk mendeteksi ini mana yang posisinya ada di mana. Kemudian posisi itu diproses di microcontrollernya di dalam mouse, kemudian dikirimkan ke
datanya itu ke komputer ya, dikirimkan. Nah, dari komputer itu dia akan memproses ya. Jadi ngirim datanya itu ada protokolnya ya. Protokolnya ya macam-macam, ada USB ya dan sebagainya. Nah, kemudian di komputer akan diproses. Diproses untuk apa ya? Untuk menginterpretasikan. Oh, ini ada koordinatnya di 0,0. Oh, maka pointernya pindah ke 0,0. Oh, ini ada perbedaan koordinat di 10,10, maka pindah ke 10,10. Ya. Oke ya, jadi di sini sistem embedded ini tertanam ini bukan di komputernya tapi di mouse-nya ini ya. Ini tertanam ya. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan device yang lain ya. Itu kita pakai yang namanya komunikasi. Itu berarti Anda harus memakai, kalau Anda komunikasi satu dengan yang lain ya, Anda komunikasi, Anda tentu harus memakai yang namanya bahasa ya. Bahasa atau protokol. Jadi kalau Anda komunikasi dengan teman, Anda harus tahu bahasanya ya. Dia bisa bahasa Indonesia, saya juga bisa bahasa Indonesia. Protokol juga itu, Anda harus tahu protokolnya. Saya apa dan protokol dia apa. Nah, itulah yang sebenarnya protokol itu sebenarnya adalah salah satunya adalah untuk driver, itu adalah salah satunya untuk bisa saling mengerti ya antara device embedded dan komputer. Nah, sekarang kita pelajari dulu bentuk-bentuk komunikasi dari bentuk-bentuk komunikasi dari antar device antar microcontroller ya. Oke, nah salah satunya ini adalah serial ya. Jadi untuk berkomunikasi itu bisa menggunakan serial interface. Ini adalah salah satu cara berkomunikasi ya, jadi pakai serial. Ada cara yang lain yaitu pakai paralel ya. Paralel, kemudian bisa pakai wireless ya. Kemudian ada pakai Ethernet ya. Nah, kita kerucutkan sekarang ini, kita lihat dengan serial interface. Oke, jadi di serial interface ini ya, jadi ada dua buah macam ya. Ada paralel, ada serial ya. Nah, paralel ini seperti di atas ya. Jadi memakai beberapa kabel atau wire. Sementara kalau serial cuma satu aja ya. Dari sini kita bisa lihat kalau paralel itu kalau dari segi kecepatan ya, karena dia ngirimkan di sini 8 data sekaligus, maka paralel itu sebenarnya lebih cepat karena dia paralel ya. Tapi kelemahannya dia repot ya, karena Anda harus menyediakan line-nya ini 8 kabel. 8 kabel. Ya, sehingga lebih rumit. Sementara kalau serial itu lebih simpel ya. Simpel. Nah, tipe-tipe koneksi itu ada one way, jadi data hanya satu arah saja ya. Contohnya misalkan radio FM ya, transmitter FM itu kan satu arah radio. Kemudian half duplex yaitu bisa untuk mengirim dan menerima, tapi hanya satu waktu saja untuk mengirim atau satu waktu saja untuk menerima. Kemudian full duplex itu jadi bisa mengirim dan menerima simultaneously ya. Mengirim dan menerima bersamaan. Oke, di sini ada protokol serial itu ada dua ya, yaitu sinkronus dan asinkronus ya. Oke, di sini nggak disebutkan ya.
Oke, kalian pernah, koneksi Arduino Anda dengan komputer enggak? Berkomunikasi dengan komputer? Ya, pernah enggak? Ya pas upload coding. Pas upload ya. Kalau Anda pengen ngelihat, apa ya, ngelihat, misalkan Anda punya sensor temperatur nih, ya. Nah, Anda pengen lihat temperaturnya berapa, itu bisa enggak pakai komputer? Di serial monitor itu. Serial monitor. Oke, jadi itu, selain untuk ngupload kan berarti untuk ini aja ya, saat awal aja yang upload ya. Tapi saat real time-nya, itu dengan serial monitor di komputer, Anda bisa melihat, Arduino itu bisa berkomunikasi dengan, komputer, itu dengan serial monitor tadi ya. Nah, kira-kira, apa namanya, protokolnya namanya apa itu? Pakai apa? Untuk ngirim dari Arduino ke komputer. Apa? Namanya apa? Kalau di Arduino sendiri kayak ada istilah SPI itu. Apa itu ya, Pak? Kurang tahu juga ya. Oke, memang ada SPI-nya, tapi apakah itu yang dipakai untuk komputer? Saya ragu bukan itu. Nah, dengar ini enggak? UART. Oh ya pernah. Pernah, Pak. Apa itu? Universal apa itu? Asynchronous Receiver Transmitter. Oke. Nah, itu biasanya yang dipakai komunikasi antara, Arduino dengan PC saat Anda pengen buka serial monitor, itu biasanya UART ini ya, UART ya. U UART ya, Asynchronous Receiver Transceiver, itu yang dipakai ya. Nah, nama lainnya ya, itu bisa, apa ya, interface-nya itu bisa melalui, ini, RS-232 ya, RS-232. Jadi ini, eee, RS-232 RS-232 itu bentuknya seperti ini ya. Nah, lihat nggak? Bentuknya kayak VGA ini ya. Pin-nya DB9 ya. Oke, jadi RS-232 UART itu sebenarnya intinya sama, serial tapi asinkronus. Maksudnya asinkronus itu apa? Yo. Oke, ini di kalimat ini apa, Pak? Maksudnya asinkronus apa? Tak beraturan. Tak beraturan. Apa? Oke. Asinkronus itu artinya di Arduino itu kan ada ya, di semua device apa ya, digital itu pasti punya sumber clock ya. Sumber clock ya. Jadi, ini kan antara Arduino dan komputer ya. Nah, karena sumber clock-nya ini berbeda ya, pasti kecepatannya beda-beda ya, beda-beda. Nah, asinkronus itu artinya ya dua-duanya ini sumber clock-nya ini beda ya, beda. Jadi itu makanya disebut asinkronus ya, asinkronus. Makanya di, asinkronus itu perlu disepakati dulu ya, perlu disepakati dulu antara transmitter dan receiver. Ini kita mau ngirim, ini kecepatannya berapa ya. Itu ada nggak Anda setting di Arduino untuk ngirim itu kecepatannya berapa biasanya? 9.600. 9.600. Oke, Anda di serial monitornya itu perlu disetting 9.600 juga enggak? Ya, Ya makanya itu berarti, kalau asinkronus itu perlu sepakat, oh ini saya mau karena sumber clock-nya ini dia, apa namanya, berbeda, maka perlu disepakati dulu, saya mau ngirim berapa ini,
kecepatannya ya. Maka yang menerima juga harus sepakat juga, saya mau nerima berapa, clock-nya juga berapa. Ya. Coba nanti Anda tes ya. Kalau Anda di Arduino-nya Anda set serialnya 9.600. Kemudian di penerimanya 12.800. Coba nanti Anda coba, itu nanti kira-kira bisa nyampe enggak pesennya. Ya, kemungkinan besar dia akan nyampe, tapi dia akan kelihatan karakter yang tidak beraturan. Ya, karena apa? Karena nggak sinkron. Oke, nah ini bentuk dari komunikasi asinkronus di serial itu bermacam-macam ya. Ada yang ditampilkan dalam bentuk ini DB9, port DB9 ini. Ya. Nah, tapi sebenarnya port DB9 ini intinya ini sebenarnya ada port 2, 3, dan 5. Jadi TX, RX, dan ground. RX dan ground. Jadi pemanfaatannya ini ada TX, RX, dan ground. Pin yang lain apa? Sebenarnya ada kepake, misalkan ada RTS, CTS ya. Nanti ada kepake. Tapi intinya sebenarnya cuma 3 ini. Oke, nah terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan antara RS232, port RS232 ini dengan UART ya, dengan UART. Nah ini karena apa? Karena on logiknya ini berbeda ya. Jadi kalau di port COM RS232 ini min 3, min 25, tapi kalau UART 5 volt. Off-nya malah positif, ini 0. Makanya biasanya kalau Anda koneksi dengan device yang RS232 ya, itu Anda perlu IC MAX232 ini ya, MAX232 untuk merubah logic ini ke sini. Jadi ini IC tambahan ya, IC tambahan MAX232 untuk merubah jadi plus minus 12 jadi 0 dan 5. Ya. Nah, tapi itu untuk yang komputernya ini ada RS232-nya. Tapi zaman sekarang itu komputer itu udah nggak ada ya. Ini biasanya cuma USB saja. Sementara USB itu adalah sudah plus 5 0 volt. Jadi Anda bisa langsung koneksikan ke Arduino. Oke, ini untuk format serial data transfernya. Oke, ini sudah lompati aja. Oke, jadi untuk Anda men-setting ya, Anda men-setting TX dan RX dari UART atau RS232 kedua, ini parameter yang penting ini ya. Jadi mungkin Anda kok ini saya nggak bisa terima datanya. Coba Anda cek ini ya. Jadi antara TX dan RX, transmitter dan receiver, ini transmission rate-nya harus sama ya. Bitrate misalkan 9.600 atau 12.000 atau 256.000 ya. Harus sama. Kemudian ada number of data bits encoding. Ini antara 7 dan 8 bit ya. Kemudian ada optional parity bit, ya biasanya ada tulisannya mau dikasih parity atau enggak. Kemudian number of stop bitnya berapa? Kalau nggak salah 0, 1, dan 2 ya. Oke, ini perhitungannya. Nah, di sini serial port di Arduino ini di 0 dan 1 ya. 0 dan 1 ya. Ini serial portnya di UART-nya ini di port 0 dan 1, TX dan RX-nya. Tapi ya, ada tapinya ya. Ini ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ya. Kalau Anda serial ini kalau Anda misalkan connect Arduino-nya ke komputer, ini 0 dan 1-nya ini nggak bisa dipakai. Ya, ini nggak bisa dipakai. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kalau Anda pakai 0 dan 1, ini nggak bisa di komputer nanti nggak kedetek serialnya. Ya. Nah, jadi sebaiknya nanti kalau Anda coding dengan komputer, Anda debug dengan komputer, kalau Anda ingin memanfaatkan UART, misalkan ke device yang lain, itu jangan pakai 0 dan 1, pakai yang lain bisa.
ya, port 2, 3, 4, 5, yang lain ini bisa. Ada library-nya. Nanti coba nanti lihat library-nya. Itu untuk merubah port ini ke yang lain. Ya. Karena apa? Karena ini tuh udah kepake saat Anda mengkoneksikan ini ke komputer. Ya. Jadi kemungkinannya nanti kalau ini misalkan apa namanya, Anda connect ke device lain, sementara Anda connect ke komputer, bisa saja nanti Arduino-nya itu nggak kedetek di komputer, nggak bisa Anda upload, Anda compile. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah UART ya. UART RS232. Nah, kemudian Anda pernah nggak mengkoneksikan ya. Oke, sebenarnya saya tanya, Anda pernah pakai UART-nya Arduino enggak? Untuk koneksi apa gitu? Dulu pernah pas PK itu Hmm. pas hubungan dengan node MCU, Pak. Pernah tak pakai. Node MCU dengan apa? Arduino. Dengan Arduino. Dua-duanya berkomunikasi gitu ya. Pakai apa? UART-nya itu? Iya. Oke, pakai UART. Node MCU-nya satu ya? Mana? Node MCU-nya satu. Ya, satu tuh. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau node MCU-nya 2 atau 3 koneksi dengan satu Arduino? Bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Mungkin bisa, Pak. Mungkin. Mungkin. Bisa, Pak. Bisa pakai apa? UART. Nah, itu masalahnya kalau UART itu hanya point to point. Point to point. Jadi cuma ada 2 device saja. Nah, makanya di sini ada protokol yang lain yaitu SPI, yaitu yang sinkronus. Sebenarnya untuk connect ke lebih dari 2 device ini yang asinkronus ini sebenarnya juga ada RS485. 232 pun ada ya. Oke, tapi kita tidak ke sana ya. Kita lihat ke SPI dan I2C ya. Jadi SPI ini adalah kita lihat sekarang di komunikasi yang sinkronus. Sinkronus itu berarti karena tadi asinkronus itu kan clock-nya beda. Nah, ini berarti antara transmitter dan receiver itu clock-nya sama. Bagaimana membuat clock-nya sama? Ya. Bagaimana membuat clock-nya sama? Itu berarti dia sharing clock. Ya. Sharing clock. Jadi ada satu kabel khusus untuk clock. Ya. Nah, itu makanya disebut sinkronus ya. Nah, kita lihat di sini ada ini konfigurasi dari SPI. Jadi SPI itu minimal ada 4. Ada 4 kabelnya ya. Jadi ada MOSI, MISO, SCLK, SS. Nah, kita lihat di SCLK ini artinya adalah clock-nya. Clock-nya ini dia sharing clock ya. SCLK ya. Sharing clock kemudian MOSI, MISO ya. Ini untuk data ngirim, data yang diterima. Jadi dia dedicated ya, yang ngirim sendiri, yang nerima sendiri. Seperti TXRX. Jadi ini seperti TXRX, namun di sini ada ketambahan SCLK ya. SCS clock-nya untuk sharing clock, dan satu lagi yaitu slave select ya. Slave select. Oke, jadi ini konfigurasinya adalah master slave ya. Master slave ya. Di master slave di sini apa namanya? Clock-nya ini diatur oleh masternya, pengirimnya, bukan pengirim tapi masternya. Ya. Masternya ini dia yang menentukan dia clock-nya mau berapa. Jadi yang device yang lain tidak perlu mengkonfigurasi dia ininya berapa, frekuensinya berapa. Kemudian SS Safe Select ini untuk menentukan dia mau ngirim ke mana. Jadi ini kalau misalkan device-nya ada beberapa, ini Safe Select-nya di sini ada 2 ya.
Ada 2. Oke. Nah, ini ada 2 konfigurasi ya, seri dan DC chain ya. Kita lihat yang paralel dulu ya. Yang simple yang paralel dulu ya. Yang paralel ini jadi ini semuanya misalkan Anda mau ngirim dari device 1 ke device 1, 2, 3, ini berarti ya kabelnya harus sendiri-sendiri ini. Ke clock-nya ini, MOSI ini, ISO ini ya. Kemudian untuk masing-masing slave ini port slave-nya tertentu ya, tertentu. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang DC chain ya, DC chain ini kabelnya lebih sedikit ya. Jadi tapi dia DC chain ya, artinya jadi dari sini ke slave 1 dulu, kemudian slave 2, kemudian balik lagi ke sini ya. Nah, keunggulannya DC chain memang kabelnya lebih sedikit, tapi kalau misalkan slave-nya ini mati, ya dia seluruh koneksinya ini mati. Tuh, jadi ada 2 konfigurasi, paralel dan DC chain. Kemudian SPI ini biasanya throughput-nya itu lebih besar ya. Throughput-nya lebih besar ya. Kemudian full duplex. Jadi kalau Anda misalkan Anda punya sensor yang throughput-nya besar, datanya banyak. Misalkan seperti accelerometer, itu biasanya SPI ya. Jadi accelerometer kan ada data percepatan di koordinat X, Y, dan Z. Itu kan datanya banyak itu. Mungkin tiap berapa milisecond. Nah, itu kalau pakai UART kayaknya nggak terlalu lambat. Nah, dia pakainya SPI kayaknya. SPI. Nah, ini contoh untuk kode SPI di Arduino. Menggunakan SPI di Arduino. Anda bisa set library SPI. Kemudian I2C ya. I2C ini simple sekali I2C ya. Lebih simpel dari UART ya. Simpel dari UART. Jadi dia hanya membutuhkan 2 wire saja ya. 2 wire untuk komunikasi antar bus ya. Nah, ini seperti ini. Kalau Anda koneksikan dengan beberapa device ya. Dia ada I2C, ini ada masternya, ada slave-nya ya. Jadi tipikal I2C bus ini ada apa namanya? Karena sinkronus ya, jadi salah satunya ini adalah clock-nya. SCL-nya adalah clock-nya, sharing clock. Kemudian SDA ini adalah datanya. Datanya dia berseliweran di sini, ini adalah clock. Oke, jadi master sama fungsinya berfungsi untuk mengenerate clock. Ya, generate clock. Oke, nah di I2C ini dia maksimum node-nya ini 112 node ya. Jadi pengalamatannya bisa sampai 112 node. Oke. Oke, makanya di sini di I2C ini kodenya di Arduino ya. Ini pasti ada parameter address-nya, ada address-nya. Sama juga di sini ya. Ini harusnya ada address ya. Di slave select ya. Ini digital pin 10.
sleeve select. Berarti dia milih yang transfer yang di pin 10 ini, address. Oke, jadi seperti itu ya untuk komunikasinya. Ya. Oke, ya sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi I2C sama SPI itu sejenis loh, Pak. Jadi buat itu hubungan banyak device gitu. Betul. Jadi fungsinya I2C dan SPI, konsiderasinya itu I2C SPI dibandingkan UART itu untuk connect ke beberapa device, ya, connect ke beberapa device sekaligus. Kemudian kapan milih I2C, kapan milih SPI? SPI itu kalau data transfernya itu cepat, tinggi. Tapi kelemahannya itu adalah pinnya itu jadi banyak, kabelnya jadi banyak. Sementara I2C itu lebih lambat, namun lebih simpel kabelnya. Ya. Oke, jadi Anda di sini bisa dengan kabel ini Anda bisa connect sampai 100 node MCU ya, node MCU. Nah, sementara kalau yang di UART itu hanya point to point saja, point to point. Oke, ada lagi pertanyaan? Kabelan itu I2C, SPI atau UART ya? Kabelan. Ya. Kabelan itu sendiri ya. LAN itu protokolnya sendiri, bukan I2C, bukan SPI, bukan ini. Ya. Jadi sendiri itu kalau nggak salah ya dia komunikasinya ya serial juga. Ya. Tapi di dalam kabelan itu ada 8 kabel kalau nggak salah, 8 kabel. Kalau yang 100 Mbps itu 4 hanya terpakai, ada 4, tapi kalau yang 1 gigabit itu 8-8-nya terpakai. Ya, itu protokolnya Ethernet namanya. Ya. Protokolnya Ethernet. Itu mungkin lebih kompleks lagi daripada yang serial. Ya. Ada lagi? Oke, kalau enggak ada, ya udah itu aja ya. Oke, nah nanti mungkin ada persiapan Anda diminta buat ya program sederhana. Jadi coba Anda siapkan apa ya? Beberapa persiapannya yaitu kalau Arduino Anda kayaknya sudah menyiapkan ya. Programming Arduino sudah siap. Kemudian ini aja yang simpel-simpel aja untuk hardware-nya, potensio atau LED ya, sebagai inputnya. Kemudian nanti Anda di komputer Anda perlu membuat semacam program komputer. Itu pakai yang simpel aja. Anda bisanya apa? VB atau Python. Nah, coba Anda ini apa namanya, pilih salah satu ya, Python, atau misalkan Anda sudah familiar dengan VB, boleh. Nah, jadi nanti kita buat semacam driver sederhana. Misalkan driver apa? Driver kalau Anda pencet sesuatu di komputer nanti akan menghidupkan LED di Arduino. Ya. Nah, kayak gitu. Itu kan sebenarnya juga driver juga itu kayak gitu. Atau di Arduino misalkan apa ya? Untuk dipencet tombol di Arduino, dia di PC misalkan untuk apa, membuka aplikasi apa gitu. Ya, itu bisa seperti itu. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan di pertemuan ke depan, yaitu lebih ke bagaimana cara parsing ya. Oke, mungkin PR-nya ya. PR-nya Anda saya minta untuk apa ya? Bikin ngirim data antara Arduino ke PC, ngirim data. Ya. Ngirim data misalkan data apa? Data analog. Ya, data analog atau data
data digital ya. Contohnya ini. PR-nya. PR. Buat program di Arduino. Yang pertama ini untuk kirim data ke PC. Misal data apa ya? Data analog AI1, AI0, ya, dan AI2. Nah, gimana kirim data ke PC? Misal data AI0 dan AI2. Kemudian yang kedua, kirim data dari PC ke Arduino. Misal Anda kan bisa buka serial monitor. Serial monitor itu bisa buat ngirim data enggak? Bisa untuk ngirim data enggak? Pernah nyoba enggak? Belum pernah nyoba. Ya. Serial monitor itu ada. Jadi kan ada klik send tuh. Oh. Ya kan? Tuh ya. Itu fungsinya untuk ngirim data ya. Jadi misalkan ketik send, misalkan Anda ketik A, kemudian send. Nah, LED akan menyala. Nah, kayak gitu. Itu ya. Kemudian pelajari. Jadi driver sendiri itu tadi buat auto konfigurasi itu hubungannya sama perangkat gitu ya? Gimana? Nah, nanti kita coba pelajari ya untuk minggu depan bagaimana kita bikin driver itu misalkan driver untuk menyalakan lampu LED di Arduino atau membaca data gitu. Nah, itu bisa disebut driver ya kalau Anda menyalakan LED lewat komputer. Komputer kan berarti harus di programnya itu harus mengerti kan di Arduino-nya itu dia ngapain. Misalkan kalau ketik A LED 1 nyala, ketik B LED 2 yang nyala. Nah, itu kan itu yang dilakukan driver seperti itu. Ya, yang kedua pelajari Python ya. Python apa ya? Python library untuk menampilkan data apa ya? Tahu nggak Python library untuk menampilkan data apa? Misalkan di grafik gitu. Wah, belum tahu, Pak. Harus belajar enggak. Coba ya. Python library. Python itu kalau Anda belajar ini tanpa library Anda ini kurang menyenangkan. Oke ya, udah. Nanti saya kirim di grup. Ya udah, mungkin itu aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.